Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbagai peristiwa penting, unik, dan menarik terjadi di sekitar kita. Akan kami tayangkan sejumlah informasi yang berhasil diabadikan oleh sorotan lensa netizen jurnalis dan telah dikirimkan ke redaksi kami. Bersama saya, Rasti Vidya, inilah lensa netizen selengkapnya. Pemirsa, soto yang satu ini berbeda dengan soto lainnya. Selain unik, dikarenakan sajiannya dalam batok atau tempurung kelapa, rasanya pun dijamin bikin ketagihan. Kali ini netizen jurnalis Mahfud Nasrullah akan mengajak Anda mereview kuliner di soto batok Mbah Katro. Yogyakarta mengukir kenangan bagi siapa saja yang mengunjunginya, menyimpan berbagai hal yang menarik untuk dijelajahi. Salah satu yang wajib dilirik adalah kulinernya. Halo pemirsa, selamat berakhir pekan. Kali ini saya berada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di episode kali ini saya mau mencoba soto yang unik dan legendaris khas kota Jogja. Penasaran bukan? Yuk ikuti saya. Ya, benar sekali, soto batok Mbah Katro berlokasi di Dusun Sambisari, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu kuliner unik dan legendaris di kota Yogyakarta yang wajib untuk dicoba. Dengan mengusung konsep sederhana di tengah pedesaan, menjadikan para pengunjung nyaman untuk berlama-lama menikmati aneka sajian kuliner yang disiapkan oleh soto batok Mbah Katro. Berbagai properti klasik dan wahana permainan anak-anak ditata sedemikian rupa untuk menambah kesan unik soto batok Mbah Katro yang ramah untuk dikunjungi oleh berbagai kalangan dan usia. Oh ya pemirsa, soto batok Mbah Katro buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore. Setiap harinya pengelola di sini selalu menyediakan stok yang melimpah untuk para pengunjung. Nah pemirsa, untuk cita rasa dari sotonya sendiri itu lebih ke gurih. Gurih dan enak. Nah ini gurihnya itu dari kaldu. Kuah kaldunya menari-nari saat masuk di mulut itu. Jadi rasanya mantap sekali. Dipadukan dengan rasa pedas dan segar dari sambelnya dan juga jeruk nipis. Kemudian untuk tempenya itu masih crispy, masih hangat juga, jadi cocok untuk lauk. Kemudian ada sate telur puyuh sama sate ususnya itu manis, cocok untuk lauk. Nah, kita coba es jeruknya sekarang. Seger rek, mantep. Nyesel kalau pemirsa nggak datang ke soto batok Mbah Katro. Saya lanjut makan ya pemirsa, enak banget ini. Rasanya janpol. Dengan cita rasa yang khas dan dari keunikan penyajian kuliner ini, banyak pelanggan yang sudah beberapa kali datang untuk mencicipi soto batok Mbah Katro. Pertama konsepnya karena kami menggunakan batok kelapa sebagai tempatnya. Yang kedua karena bapaknya yang pemilik ini namanya Pak Sumaryo, sering dijulukin dengan nama beliau Katro, jadi dinamain Mbah Katro kayak gitu. Sejak kapan Mas? Gimana? Sejak 2014, Oktober 2014. Ya. Sekitar 8 tahun? Iya, sekitar 8 tahun Pak. Terus bahan-bahan yang digunakan dalam soto Mbah Katro ini? Bahan-bahan yang digunakan biasanya dalam racikan ada terdiri dari nasi, tauge, terus daging sapi, bawang goreng sama daun seledri, itu aja. Untuk ramainya pengunjung itu biasanya di hari apa ya? Untuk ramai pengunjung biasanya weekend Kak, biasanya Sabtu, Minggu sama tanggal merah. Kalau biasanya long weekend juga biasanya rame, berpengaruh. Kalau jumlah karyawannya Mas? Untuk jumlah karyawan sendiri kami untuk karyawan tetapnya totalnya 28 orang. Ya, tapi biasanya kalau weekend kami cari part time untuk tambahan tenaga kerjanya. Kami bukan sekedar menjual rasa, tapi kami juga menjual kualitas dan suasana. Mengetahui soto batok Mbah Katro ini dari mana? Dari anak saya, sering diajak ke sini sama anak saya ya.
Rasa dari sotonya gimana Ibu? Rasanya ya ngangenin gitu. Ngangenin? Udah beberapa kali kesini pengen kesini lagi. Terutama tempenya ini. Tempenya? Ya, Penilaian dari 1 sampai 10 Ibu? ya 8 lah. Pengunjung yang datang pun dari berbagai kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, hingga para orang tua. Dengan merogoh kocek mulai dari Rp6.000 saja, Anda bisa menikmati sensasi soto dalam tempurung kelapa alias batok. Pastinya ditemani dengan lauk pelengkapnya, mulai dari tempe garit, sate usus, sate telur puyuh, dan masih banyak lagi lainnya. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mahfud Nasrullah melaporkan untuk Adit TV. Sementara itu pemirsa, bagi Anda yang masih mencari referensi kuliner soto dengan suasana alam, bisa mencoba mengunjungi Soto Terbis. Sajian kuliner yang nikmat berpadu syahdu dengan rindangnya pepohonan pastinya akan memanjakan Anda. Berikut laporan netizen jurnalis Yuliana Dwi dari Bantul. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Soto Terbis. Karena sudah penasaran, kita langsung masuk aja. Kuliner Yogyakarta memang tak ada habisnya. Seperti soto yang satu ini, yakni soto desa yang menawarkan suasana sejuk dan nyaman karena berada di area sawah dan pepohonan. Ya, soto adalah salah satu menu sarapan favorit bagi banyak orang. Namun, pernahkah Anda membayangkan nikmatnya makan soto di bawah rindangnya pepohonan sengon yang sejuk? Tempat makan bertema alam memang semakin diminati. Jika Anda penggemar soto, maka disayangkan jika tidak mencoba soto di warung unik ini. Ketika masuk dan memesan soto, pembeli dipersilahkan mengambil nomor meja berbentuk sutil dari kayu. Setelah itu, pengunjung bisa memilih lauk dan minuman. Meja kursi yang terbuat dari kayu ditata rapi di antara pepohonan dan bisa juga jika pembeli ingin menikmati soto sambil lesehan. Soto Terbis memiliki konsep unik dan menarik. Tempat ini berada di sekitar persawahan dan di antara pepohonan sengonan rindang yang membuat suasana menjadi adem dan nyaman. Mengenai harga, tak perlu merogoh kocek dalam-dalam demi menyantap soto Terbis ini. Karena bisa dibilang sangat-sangat murah, yakni hanya Rp6.000 saja per porsi. Soto disajikan dalam mangkuk kecil. Agar makin nikmat, disediakan juga pendamping makan soto seperti tempe mendoan, tahu bacem, tempe garit, sate telur, sate usus, sate keong hingga bergedel. Kalau lauknya dijual seharga Rp1.000 hingga Rp3.000 saja. Aku baru pertama kali sih datang ke sini. Awalnya itu direkomendasiin sama temen. Untuk suasana tempatnya enak sih, cocok juga buat kalau yang mau nongkrong gitu. Terus untuk rasa makanannya enak, menurut aku enak banget. Untuk mencari lokasi soto Terbis tidak sulit, karena berada tepat di Jalan Wijoyo Mulyo nomor 23 Grujukan Tamanan Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tampak dari luar dan belakang lokasi soto Terbis ini cukup menarik dan estetik dengan aneka hiasannya dan beberapa banner besar dengan tulisan unik yakni Soto Terbis Deso Tenan, Tenan Len Deso. Yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yakni Soto Terbis beneran desa, desa beneran. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuliana Dwi melaporkan untuk Adit TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, Bendung Lepen, tempat wisata keluarga yang menawan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen.
terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen. Bersama saya, Rasti Vidya. Pemirsa, wisata bersama keluarga tak mesti harus jauh dan mahal. Kini ada Bendung Lepen yang menyajikan indahnya aliran sungai yang penuh dengan ikan warna-warni. Seperti apa keindahannya? Berikut laporan netizen jurnalis Rizky Ramadan dari Yogyakarta. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rizky Ramadan tentunya di Lensa Netizen. Kali ini saya tengah berada di Bendung Lepen, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Bendung Lepen menjadi salah satu destinasi pelepas penat yang menjadi favorit warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ya, lokasi Bendung Lepen berada di hulu Kali Gajah Wong, tepatnya di Kampung Merican, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Bendung Lepen dulunya merupakan saluran irigasi yang tidak sebersih sekarang ini. Sebelumnya, tempat ini merupakan saluran irigasi yang kumuh, disertai taman desa yang tak terurus. Namun, kesadaran para pemuda akan kebersihan lingkungan mengubah kali atau sungai alias lepen dalam bahasa Jawa yang semulanya begitu kotor menjadi tempat wisata yang disenangi oleh banyak orang. Lihat saja, Bendung Lepen sekarang menjadi indah dan dipenuhi ikan nila dan gurame. Jika dulunya hanya menjadi taman wisata saja yang tidak terurus dan kumuh, sekarang ini Bendung Lepen menjadi destinasi wisata yang nyaman dikunjungi bersama keluarga. Masih banyak anak-anak yang menikmati suasana dengan riang sambil memberi makan ikan di kali. Tentunya ditemani oleh orang tuanya yang juga bisa mencuci mata melihat aliran air yang jernih dengan ikan warna-warni yang berenang di kali. Selain itu, banyak juga anak muda yang duduk-duduk di taman sembari menikmati udara segar. Bendung Lepen menjadi tempat rekreasi yang banyak diminati seperti sekarang. Tentunya membutuhkan proses yang tidak sebentar. Keindahan bendung yang terletak tidak jauh dari terminal Giwangan ini tidak lepas dari peran para pemuda Merican yang tergabung ke dalam Merican Youth. Berawal dari kesadaran para pemuda yang sering nongkrong di taman desa ini, akhirnya Bendung Lepen menjadi tempat yang bersih dan nyaman seperti yang kita lihat sekarang ini. Proses membersihkan bendung yang dulunya kotor ini memakan waktu yang cukup lama, yakni selama 3 hingga 4 bulan. Lantaran sedimen pasir dan sampah yang ada di kali cukup tinggi, pembersihan kali dimulai pada bulan Februari tahun 2019 lalu. Mengubah saluran irigasi yang kotor menjadi tempat rekreasi yang dikunjungi banyak orang tentunya tidak mudah. Namun kepedulian pemuda dengan kebersihan lingkungannya malah menghasilkan hal yang tak terduga, membuat Bendung Lepen menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Yogyakarta. Berawal dari percakapan mulut ke mulut dari warga sekitar, Bendung Lepen akhirnya booming di media sosial setelah keindahannya membuat warganet berdecak kagum. Banyak orang berkunjung dan mengunggah foto-foto keindahan Bendung Lepen di media sosial sehingga semakin banyak orang tertarik mengunjungi tempat ini. Sebelumnya fungsi Bendung Lepen untuk irigasi mengairi sawah di daerah Bantul. Sekarang fungsi tersebut tetap berjalan dengan baik, bahkan ditambah dengan menjadi tempat untuk rekreasi keluarga yang menyenangkan. Banyak kegiatan yang membuat hati tenang saat ke Bendung Lepen ini. Anda bisa memberi makan ikan yang telah disediakan di sekitar kali. Cukup dengan membayar Rp2.000 saja Anda sudah mendapatkan 1 gelas makanan ikan. Tidak heran banyak orang berdiri dan duduk-duduk di sepanjang kali sambil melihat ikan berenang melawan arus aliran air yang tenang. Selain itu, Anda juga bisa memancing ikan di kali yang terpisah dari kali utama untuk memberi makan ikan. Sambil melakukan berbagai kegiatan tersebut, Anda juga bisa menikmati berbagai kuliner yang dijual di Bendung Lepen. Minuman segar, jajanan pasar, hingga angkringan bisa menjadi pilihan untuk mengganjal perut Anda.
Para penjual makanan dan minuman di Bendung Lepen sendiri kebanyakan adalah warga sekitar yang mulai berjualan semenjak pertengahan tahun 2020 saat Bendung Lepen booming di media sosial. Berbagai aktivitas seperti memberi makan ikan, memancing hingga kulineran semakin syahdu dengan suasana yang tenang dan membuat nyaman tentunya. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Bendung Lepen tentunya adalah pagi dan sore di saat udara sedang sejuk-sejuknya. Pemeliharaan Bendung Lepen dilakukan oleh organisasi Merican Youth setiap harinya. Setiap orang diberikan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya, seperti bidang pengelolaan ikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Bendung Lepen menjadi tujuan wisata atau rekreasi yang bagus untuk menenangkan pikiran sejenak dari hiruk-pikuk kota. Tidak hanya keluarga, anak muda, dan orang dewasa yang bosan dengan rutinitas juga bisa memanjakan mata dan menghirup udara segar yang menenangkan di Bendung Lepen ini. Pihak pengurus Bendung Lepen sudah menyediakan tempat sampah di beberapa tempat dan spanduk imbauan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah pemirsa, bagi para wisatawan yang ingin berlibur tanpa mengeluarkan biaya banyak, kalian bisa langsung datang ke Bendung Lepen ini. Destinasi ini memberikan kesejukan dan ketenangan bagi para wisatawan. Sekian untuk perjalanan hari ini, saya Rizky Ramadan dan sampai jumpa di Lensa Netizen selanjutnya. Dah. Cerita dari para pemuda dan warga di sekitar Bendung Lepen ini tentunya dapat menjadi inspirasi untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Tentunya, alam juga akan memberikan kenyamanan untuk melakukan aktivitas setiap harinya. Dari Yogyakarta, Rizky Ramadan melaporkan untuk Adit TV. Sementara itu pemirsa, bagi Anda yang ingin berwisata sambil uji adrenalin beserta buah hati, Anda bisa berkunjung ke Munggur Park. Tak hanya itu, di sini Anda juga bisa menikmati aneka jajanan kekinian dengan harga terjangkau. Berikut laporan netizen jurnalis Agus Septiawan dari Klaten, Jawa Tengah. Munggur Park yang terletak di Jalan Kasuari, Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berada di sebelah utara stasiun kereta api Delanggu. Taman ini diresmikan dan dibuka untuk umum pada 23 April tahun 2022 lalu. Munggur Park mengusung konsep perpaduan antara hiburan rakyat dengan wisata kuliner. Terdapat food court di sekitar wahana permainan, beberapa di antaranya yakni sego sambal migunani dan steak. Untuk masuk ke lokasi, pengunjung tidak perlu merogoh kocek, asalnya gratis alias cuma-cuma. Namun untuk menikmati berbagai wahana permainan, wisatawan harus membeli tiketnya ya. Di sini ada sekitar 11 wahana yang bisa dinikmati oleh pengunjung untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Mulai dari jet coaster, biang lala, trampolin, gajah terbang, kora-kora, rumah balon, rumah kelinci, dan wahana seru lainnya. Usai puas bermain permainan wahana yang menantang, Anda bisa langsung menikmati aneka jajanan kekinian yang berada tidak jauh dari wahana permainan. Uniknya lagi, tempat ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di antaranya ada ruangan meeting, musola, bahkan ada pendoponya. Meski bukan menjadi sesuatu yang baru, namun Munggur Park Delanggu ini nampaknya hadir dengan nuansa berbeda dari patron atau pola wisata kekinian yang sedang berkembang. Wisata terbaru di Klaten ini mengusung konsep taman hiburan rakyat yang berpadu dengan wisata kuliner serta festival hiburan keluarga. Layaknya sebuah pasar malam, Anda bisa menjumpai dan menjajal sejumlah wahana permainan. Ya, Munggur Park buka mulai pukul 4 sore sampai pukul 10 malam dan biasanya mulai ramai pengunjung di malam hari. Wahana permainan ini memiliki parkiran yang cukup luas di sebelah utara taman permainan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Agus Septiawan melaporkan untuk Adit TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, syahdu dan instagramable wisata ke Taman Pelangi.
Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lensa Netizen. Bersama saya, Prasti Vidya. Pemirsa, bagi Anda yang masih mencari wisata selfie dengan latar menawan dan instagramable, bisa banget berkunjung ke Taman Pelangi Jogja. Berbagai spot foto dengan lampion berwarna-warni serta karakter yang lucu pastinya membuat hasil jepretan Anda semakin menarik. Berikut laporan netizen jurnalis Nurvita Dwi Lestari dari Sleman. Yogyakarta selalu memiliki tempat-tempat menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Taman Pelangi. Taman Pelangi yang masih berada satu lokasi dengan Monumen Jogja Kembali atau disingkat Monjali ini mulai beroperasi sejak 2011 lalu. Taman Lampion menjadi konsep dan daya tarik utama dari Taman Pelangi. Ya, berbagai lampu warna-warni dan karakter yang beragam menghiasi di setiap sudut tempatnya. Hal wajib yang dilakukan saat mengunjungi tempat wisata adalah berfoto. Nah, di Taman Pelangi ini pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai spot foto. Anda juga bisa mengajak keluarga, teman, dan juga pacar. Ada banyak tempat yang bisa Anda jadikan sebagai spot berfoto. Taman Pelangi dibuka dari setengah 5 sore hingga pukul 10 malam dan saat weekend tiba akan tutup pada pukul 11 malam. Ya, kalau menurut saya sih bagus Mbak, apalagi buat anak-anak. Senang lihat warna-warninya, lampionnya banyak. Dahulu sebelum pandemi, Taman Pelangi ini sering menampilkan konsep spesial di hari-hari tertentu. Tahun baruan gitu kan, lebih ke Desemberan, kita bikin tema-tema salju-salju gitu, bikin interkelas. Terus kemarin juga bikin kayak tema ada Sinogos kan hantu salju gitu ya, gitu sih. Selain lampu-lampu menarik, di sini juga tersedia berbagai wahana bermain anak dan kuliner yang semakin menarik perhatian bagi para pengunjung. Saat ini, Taman Pelangi masih dalam tahap perbaikan ulang. Untuk bisa mengunjungi Taman Pelangi, Anda cukup dikenakan biaya sebesar Rp15.000 di hari Senin sampai Jumat dan Rp20.000 saat akhir pekan. Taman Pelangi Jogja menjadi sebuah penegasan bahwa Jogja sangat layak dijadikan sebagai destinasi wisata. Taman Pelangi Jogja menjadi sebuah cerminan tentang nilai kreativitas, kebutuhan wisata era kekinian yang berpadu dengan wisata kuliner khas Jogja. Taman Pelangi Jogja sangat terkenal sebagai wisata malam Jogja yang sangat cocok sebagai destinasi wisata keluarga dan wisata kuliner di malam hari. Meski banyak juga kaula muda yang datang ke Taman Pelangi Jogja, justru hal ini juga mengisyaratkan bahwa Taman Pelangi Jogja tersaji untuk semua kalangan dan semua usia. Sejarah penamaan Taman Pelangi Jogja merujuk kepada view yang dihadirkan di kawasan ini. Taman Pelangi Jogja dipenuhi dengan lampu-lampu dan lampion yang berwarna-warni layaknya sebuah pelangi. Daya tarik yang pertama dari Taman Pelangi Jogja adalah kawasan yang dihiasi dengan aneka lampu yang berwarna-warni, serta lampion sehingga menyajikan spot yang instagramable. Daya tarik selanjutnya dari Taman Pelangi Jogja adalah keberadaan beberapa replika atau patung-patung yang bisa menyala. Tentu saja menjadi spot favorit pengunjung untuk selfie ria. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nurvita Dwi Lestari melaporkan untuk Adi TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa Netizen untuk edisi hari ini. Kini saatnya saya, Prasti Vidya, beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Kirimkan informasi di sekitar Anda melalui email kami lensanetizenaditv@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.